Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hafalan hadis arba'in, yaitu diawali dengan hadis yang ke-25 bertemakan haramnya kezaliman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Al-Ghifar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala: Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman, fala tazalamu. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, fastat'imuni at'imukum. Ya ibadi, kullukum arin Ya ibadi, kullukum arin illa kasautu, fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tuhti'una bil lail wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'ah, fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tabalughu durri fatadurruni wa lan tabalughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, wa inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an. Ya ibadi, wa inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abzari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'an. Ya ibadi, wa inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasailuni fa'ataitu kullu wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mahitu idza udkhala al-bakhra. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiya lakum fiha thumma ufiq. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiya lakum thumma ufikum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalika fala yaluman illa nafsahu. Riwayat Muslim. Dari Abi Dzar Al-Ghifar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Rabbnya azza wa jalla, dia berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku pun menetapkan keharaman kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian itu adalah sesat, kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepada aku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi, kullukum ja'i'un, wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian itu kelaparan, kecuali yang aku berikan makanan. Maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan itu kepada kalian. Ya ibad, wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian itu adalah telanjang, kecuali yang telah aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan pakaian kepada kalian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan di waktu malam dan siang hari, dan aku mengampuni segala dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni segala dosa kalian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian tidak dapat memberikan kemudaratan kepadaku, sebagaimana kalian tidak dapat memberikan kemanfaatan sedikit pun kepadaku. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya dari orang pertama dan terakhir di antara kalian, baik itu dari golongan manusia dan jin, dan sekalipun pada waktu itu semuanya orang yang bertakwa, maka sesungguhnya itu tidak menambah sedikit pun kerajaan dariku, kata Allah. Wahai hamba-Ku, sekalipun dari orang pertama sampai orang terakhir di antara kalian, baik itu dari golongan manusia dan jin, dan pada saat itu semuanya dalam keadaan durhaka, maka itu tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun, kata Allah juga. Wahai hamba-Ku, seandainya dari orang pertama dan orang terakhir di antara kalian, baik itu dari kalangan jin dan manusia, seseorang berdiri di sebuah bukit
lalu meminta kepadaku, maka aku akan memberikan menjabah permintaan setiap orang di antara kalian, maka itu tidak mengurangi sesuatu pun dariku, kecuali seperti mencelupkan sebuah jarum di lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya setiap perbuatan kalian itu dipertanggungjawabkan oleh kalian, dan kalian akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang dalam hidupnya menemukan suatu kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan bila dia menemukan sesuatu yang tidak di luar dari kebaikan, maka jangan ada yang dicela kecuali dirinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dilanjutkan dengan hadis yang ke-26, bertemakan banyak jalan untuk bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil uzur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad zalallahu lakum ma tasaddaqun, inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqatun wa kulli takbiratin sadaqatun wa kulli tahmidatin sadaqatun wa kulli tahlilatin sadaqatun wa amrin bil ma'ruf sadaqatun wa nahamil ma'ruf sadaqatun wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Qala ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha lahu ajrun? Qala ara'aytum idza law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Al-ma'na minhu, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya sekelompok orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak, membawa pahala mereka yang sangat banyak. Mereka bisa melaksanakan sholat sebagaimana kami sholat, mereka bisa berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka juga bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian cara untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah, setiap takbir itu adalah sedekah, setiap tahmid itu adalah sedekah, setiap tahlil itu adalah sedekah. Amal ma'ruf nahi munkar adalah sedekah, dan setiap kemaluan di antara kalian itu dapat melakukan sedekah. Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, manakah mungkin di antara kami ini dapat dikatakan berpahala yang menyalurkan syahwatnya? Kemudian Rasulullah SAW memberikan suatu perumpamaan. Bagaimana pendapat kalian jika hal tersebut disalurkan kepada hal yang haram, maka ia akan mendapatkan ganjarannya, yaitu dosa. Maka sebaliknya pula, jika ia disalurkan kepada hal perkara yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, dilanjutkan dengan hadis yang ke-27, bertemakan tentang kebaikan dan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul hulk wal ithmu ma haka fi nafsik wa krihta ayatal yalain nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala qultu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalb wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in attaka an-nasu aftauka. Hadis hasan rainahu fi musnadil imamain
Ahmad bin Hanbal wa Darimi biasanin hasanin. Al-makna minhu dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik dan dosa adalah sesuatu yang mengganggu jiwa kita dan engkau tidak suka bila orang lain jika manusia mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau datang menanyakan kebaikan. Maka aku menjawab, "Na'am, ya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyakanlah hatimu. Kebaikan adalah yang mana jiwa dan hatimu itu tenang karenanya. Dan dosa adalah sesuatu yang mengganggu jiwamu, perasaanmu, hatimu, dan menghadirkan keraguan-keraguan di dalam dada. Sekalipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan membenarkannya. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dari dua musnad, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Mungkin hanya sampai di sinilah hafalan setoran hadis arba'in saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.